Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, masih membahas tentang skill dasar jualan online agar tidak gaptek. Nah, pada kali ini kita membahas skill nomor 2, yaitu riset kata kunci, yang tujuannya tidak lain memahami apa yang dicari pasar. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dicari orang di Google yang berkaitan dengan produk kita? Misalnya, Anda menjual sebuah produk yang namanya langsingin, yaitu obat pelangsing atau penurun berat badan. Kira-kira apa yang akan dicari oleh target pasar produk kita? Yang pertama, kemungkinannya adalah mereka itu akan mencari nama produk. Mereka ingin membeli langsingin, maka mereka akan mencari langsingin di Google. Kalau dia kebetulan orang Bandung, dia akan menuliskan di Bandung. Kenapa? Karena kecenderungan orang, dia ingin membeli dari tempat yang terdekat. Jual langsingin di Bandung. Pertanyaannya, apakah semua orang sudah mengetahui langsingin? Ya, tentu saja tidak. Tidak akan semua orang mengetahui nama produk kita. Bahkan produk terkenal pun tidak semua orang tahu, apalagi produk yang baru kita luncurkan atau produk yang belum terkenal. Nah, untuk itu kita perlu memikirkan kata kunci yang lain yang mungkin akan digunakan target pasar kita. Kira-kira apa? Salah satu kemungkinan kedua yang akan mereka gunakan adalah manfaat atau fungsi dari produk kita. Misalnya, jual obat penurun berat badan alami. Silahkan, produk Anda apa? Ya, nama produknya apa atau mereknya apa? Kemudian manfaat atau fungsinya apa? Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu berkaitan dengan solusi. Langsingin adalah salah satu obat yang bisa menjadi solusi bagi orang yang sedang menurunkan berat badan. Maka mungkin orang ini dia tidak mencari obat. Ya, dia tidak mencari obat, dia tidak mencari herbal, tidak mencari suplemen, tapi dia hanya mencari solusi dari masalahnya. Cara menurunkan berat badan. Orang yang mencari dengan kata kunci ini adalah salah satu target pasar untuk produk langsingin. Kemungkinan yang keempat, kita juga bisa membidik kata kunci yang berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Sebagai contoh, bagaimana ya caranya agar tubuh tetap langsing? Maka dia mencari di Google dengan kata kunci ini, cara agar tubuh tetap langsing. Nah, jadi kemungkinan orang mencari kata kunci itu tidak hanya menggunakan nama produk saja, tapi bisa memiliki 4 kemungkinan. Silahkan Anda kembangkan dari produk Anda, manfaatnya apa atau fungsinya apa, kemudian solusi dari masalah apa, atau yang berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan orang. Nah, silahkan kembangkan, ini akan menjadi kata kunci utama Anda. Bagaimana sih alurnya kita melakukan riset kata kunci? Nah, sebelum kita melakukan riset kata kunci, ya kita harus tahu kata kunci seperti apa sih yang akan kita pilih nantinya. Ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan ya saat kita memilih kata kunci yang terbaik yang akan kita buat kontennya. Yang pertama, tentu saja relevan. Sebagai contoh ya, misalnya Anda menjual sepatu, tapi Anda menggunakan kata kunci cara menurunkan berat badan, ya jelas itu tidak relevan ya. Ini contoh ekstrim. Jadi silakan Anda periksa apakah kata kunci yang Anda pilih itu cocok nggak dengan produk Anda. Kalau enggak, ya udah singkirkan aja. Kita cari kata kunci yang relevan. Kemudian idealnya kata kunci itu banyak yang nyari. Kalau banyak yang nyari, kemudian konten kita ditemukan, maka akan semakin banyak orang yang melihat penawaran kita. Maka peluang terjadinya penjualan semakin besar. Kriteria yang kedua itu ya usahakan kata kunci tersebut banyak yang mencari. Meskipun ada tantangannya berkaitan dengan persaingan. Biasanya kata kunci yang banyak dicari saingannya pun berat. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana untuk melihat persaingan secara garis besarnya. Nah, idealnya kita memilih kata kunci itu yang persaingannya sedikit. Maka kriteria ketiga adalah kata kunci yang persaingannya sedikit. Kenapa? Karena kata kunci yang persaingannya sedikit, peluang kita ditemukan di Google itu semakin besar dibandingkan dengan persaingannya yang berat, yang banyak. Kalau ada jutaan pesaing dibandingkan dengan hanya puluhan, atau bahkan di bawah 10, atau bahkan tidak punya saingan, maka peluang kita akan semakin besar ditemukannya di Google. Memang tantangannya, jika kata kunci tersebut persaingannya sedikit,
maka yang mencarinya pun sedikit juga. Tapi itu masih bisa kita akali dengan cara kita membidik banyak kata kunci. Jangan hanya satu, mungkin 100, 1000, bahkan 10.000. Butuh waktu, ya butuh waktu. Tapi itu masih memungkinkan dibandingkan kita membidik kata kunci yang persaingannya sangat ketat. Itu makin sulit. Apalagi persaingan kita adalah mereka-mereka selain punya anggaran banyak, mereka juga dipegang oleh para ahli-ahli SEO yang sudah cukup memiliki kemampuan, memiliki jam terbang. Maka bagi kita yang masih pemula akan sulit untuk ranking melawan mereka. Lebih baik cari saja yang persaingannya sedikit, yang tidak dilirik oleh mereka, sehingga kita masih bisa muncul di Google. Berikut alur riset kata kunci yang cukup sederhana. Yang pertama, kita tentukan dulu kata kunci utama, atau saya sering menyebut seed keyword atau kata kunci benih, yang nanti akan kita kembangkan. Kata kunci utama yang tadi kita bahas bisa dari nama, manfaat, fungsi, solusi, keinginan, atau kebutuhan. Ya, dari sana dikembangkannya. Ya, minimal Anda punya 10 kata kunci utama. Nanti kita akan lihat di Google bagaimana caranya melihat kata kunci itu cukup bagus enggak. Artinya banyak yang mencari atau enggak. Oke, kemudian kita periksa trennya. Apakah sepanjang tahun trennya cukup bagus enggak? Kalau sepanjang tahun trennya misalnya rata lah atau bahkan meningkat, yaitu bagus. Bagaimana dengan kata kunci musiman? Tidak masalah sebenarnya. Hanya saja Anda juga menjualnya harus sesuai dengan musimnya. Ya, sebagai contoh misalnya mukena. Sebenarnya sepanjang tahun orang butuh mukena, tapi puncaknya akan terjadi menjelang Lebaran, Idul Fitri. Anda tidak bisa berharap penjualan akan bagus sepanjang tahun, tetapi akan bagusnya di saat-saat menjelang Idul Fitri. Kemudian di tren juga Anda bisa membandingkan. Misalnya Anda sudah punya banyak kata kunci utama, kemudian Anda bandingkan di Google Trend, mana yang lebih baik. Ini kelihatan di Google Trend. Jadi untuk memilih kata kunci yang bagus, kita bisa memanfaatkan Google Trend. Kemudian setelah kita memiliki kata kunci utama yang bagus yang kita analisa, kemudian kita kembangkan menjadi kata kunci yang panjang, long tail keyword namanya, atau kata kunci yang cukup panjang yang terdiri dari 4 kata, minimal 4 kata atau lebih. Nah, disinilah Anda mulai mengumpulkan kata kunci tersebut. Kenapa kita memilih kata kunci yang panjang? Nah, ini salah satu strategi. Biasanya kata kunci yang panjang persaingannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kata kunci yang pendek. Selanjutnya, ini adalah pilihan apakah Anda mau meriset persaingan atau tidak. Biasanya kalau kita sudah memilih kata kunci yang panjang, persaingannya relatif sedikit, meskipun masih mungkin ketat juga. Nah, kalau Anda ingin memvalidasi, Anda lanjutkan dengan riset persaingan. Bagusnya Anda menemukan kata kunci yang tanpa persaingan, atau minimal sedikit lah. Misalnya di bawah 10 halaman atau website, maka Anda kemungkinan besar akan ditemukan. Atau terserah kriteria Anda. Ada juga yang membuat kriteria, saya akan memilih kata kunci yang di bawah 30 persaingannya, misalnya 30 website. Kenapa? Minimal kalau di bawah 30 kita ada maksimal di halaman 3. Kalau Anda ingin fokus di halaman 1, pilihlah persaingan yang di bawah 10. Apa saja sih alat yang kita gunakan? Sebenarnya alatnya sudah ada dan Anda bisa memilih yang gratis. Yang berbayar ada. Tapi bagi Anda mungkin yang masih pemula, Anda bisa menggunakan yang gratis dulu. Tapi kalau Anda punya anggaran, kenapa tidak? Anda menggunakan alat riset yang berbayar. Untuk menemukan atau memilih kata kunci utama, kita bisa menggunakan Google. Cukup Google saja. Bagaimana caranya? Nanti kita akan praktekkan. Kemudian untuk mengecek tren, jelas kita bisa memilih Google Trend. Oke. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya mendapatkan long tail keyword? Kita bisa menggunakan Google atau kita bisa menggunakan tool kata kunci untuk memudahkan kita. KW itu keyword Jadi keyword tool itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Atau ada versi gratis, ada versi berbayar. Silahkan. Biasanya kalau yang namanya tool, alat itu akan memudahkan kita. Nah, bayarannya kita harus mau membayar. Ada yang bulanan, ada yang sekali bayar dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah Anda cek persaingannya. Bisa mengecek persaingan dengan melihat di Google saja.
Ya, nanti saya akan tunjukkan caranya. Atau Anda juga bisa menggunakan keyword tool juga. Ada keyword tool yang fungsinya khusus untuk mengecek persaingan. Nah, dengan tool-tool gratis ini pun banyak orang yang sudah menghasilkan, sudah jalan bisnisnya. Pada kali ini saya akan fokus dulu menggunakan tool-tool yang gratis dulu. Oke? Kita close dulu slide ini, kita akan langsung praktek di browser.